Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Halo ISPI Pod. Ingat obat, ingat ISPI. Nah, Sobat ISPI, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan semangat dan dalam kondisi yang fit juga ya, amin. Nah, Sobat ISPI, kali ini kita akan berbincang santai dengan ketiga narasumber kita yang tentunya sangat cantik-cantik dan rupawan ya guys ya. Kita akan membahas seputar PMM. Nah, kira-kira apa sih PMM? Namun sebelum itu kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo. Boleh nih Kak, kita kenalan dulu biar Sobat ISPI di luar sana tahu nih siapa aja wanita cantik yang ada di sini. Oke, dari aku ya. Perkenalkan, nama aku Faizan Hendra, biasa dipanggil Naya, mahasiswa semester 5, jurusan S1 Farmasi Klinis dan Komunitas. Oke, aku perkenalkan, nama aku Nadia Aprilia, bisa dipanggil Nadia, sama juga kayak Naya, aku mahasiswa semester 5 Farmasi Klinis dan Komunitas. Perkenalkan, nama aku Siti Nur Apriliana, biasanya dipanggil Lia. Aku semester 5 juga dari jurusan S1 Farmasi Klinis dan Komunitas. Oke, nah ini tadi narasumber kita pada hari ini yang mengikuti PMM nih. Nah Kak, kalau boleh tahu, kalian ikut PMM di universitas mana sih Kak? Kami mengikuti program PMM ini di Universitas Islam Sultan Agung di Semarang. Oke, berarti di Semarang gitu ya Kak Iya. ya. Nah, kira-kira apa sih Kak selama Kakak mengikuti kegiatan PMM ini, kegiatannya dan tapi sebelum itu kayaknya kita lebih afdol dulu ngebahas apa sih tuh Kak PMM gitu. Biar Sobat ISPI di luar sana lebih tahu lagi nih mengenai PMM. Jadi PMM itu adalah sebuah program yang dilaksanakan oleh Kemendikbud untuk seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia yang dilaksanakan selama 6 bulan, di mana kita itu bisa merasakan pengalaman belajar di luar pulau. Itu nggak harus sesuai jurusan yang kita di kampus asal ya. Itu bisa saja kita tuh lanjut ke jurusan-jurusan lainnya. Bukan hanya belajar, kita juga belajar kebudayaan-kebudayaan yang ada di universitas yang ingin kita tuju. Oke, jadi itu tadi ya seputar mengenai PMM. Nah, jadi Sobat ISPI udah tahu nih apa sih sebenarnya PMM itu dan berarti apa aja sih Kak kegiatan yang kalian jalani selama mengikuti PMM di Semarang gitu ya? Jadi kita kegiatan kami di Universitas Islam Sultan Agung itu kayak sama. Oke, Kak. Jadi kegiatan kami itu pertama itu ada refleksi. Nah, refleksi itu tuh kayak mengenal budaya dari berbagai daerah. Dan refleksi itu tuh terbagi menjadi lima apa namanya subtopik. Jadi kayak ada makanan khas dari daerah masing-masing, terus baju adat, upacara adat, terus tarian adat dan juga rumah adat gitu. Dan untuk kegiatan selanjutnya itu ada kebinekaan. Jadi kebinekaan itu tidak hanya di kampus, tapi kita bisa belajar budaya di luar kampus, misalnya budaya Jawa Tengah, atau kita jalan-jalan ke tempat wisata. Gitu. Iya, Oke. jalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang ada di sana. iya. Oke nih, kegiatannya sangat menarik ya ternyata. PMM itu tidak hanya kita belajar secara akademik ya, namun juga belajar kultur atau budaya yang ada di Semarang dan juga kayaknya nggak cuman orang Semarang di sana ya dan cuman kakak-kakak juga ya, mungkin dari berbagai macam suku juga mengikuti kegiatan ini dan berkuliah atau mengikuti PMM di Unisula ya? Iya, di Semarang gitu ya. Nah, gimana sih Kak, kakak-kakak semua beradaptasi dan ataupun kesan-pesannya selama mengikuti kegiatan di Unisula gitu, beradaptasi dengan pengalaman barunya dan tentunya ini pengalaman pertama ya bagi kakak-kakak semuanya. Kalau beradaptasi itu gimana kita menyesuaikan sama daerah di sana. Mulai dari suasana, kalau di Semarang itu terkenal panas banget gitu. Terus juga kayak orang Jawa Tengah itu ternyata ramah-ramah gitu. Kadang kita kalau kegiatan itu tuh kan naik apa ya, naik kendaraan umum. Kita itu ketemu sama orang-orang lokal. Iya, orang-orang lokal dan orang-orangnya itu kayak berani nyapa kita duluan. Kayak kelihatan kan kita itu bingung mau arah ke jurusan kemana. Kita tuh wajib nanya nih kayak
nanti ditanya sama orangnya, Mbak nih asalnya dari mana, kayak bukan dari sini gitu. Pokoknya orang sana tuh ramah-ramah banget gitu. Iya, dan juga apa anunya tadi itu makanannya sih. Nah, karena makanan di Jawa Tengah tuh kan terkenal Dominan manis manis banget gitu. dan berbeda dengan Kalimantan Selatan yang asin gitu. Jadi itu sih yang Jadi kultur shock bagi Iya. kami semua. Oh, oke. Berarti adaptasi kakak selama kegiatan PMM ini di Unisula cukup panjang juga ya kak. Iya. Apalagi ada kultur shocknya tadi tentang makanan ya kak ya. Iya. Yang biasanya kita di Kota Banjarmasin cenderung lebih asin. Iya, asik. Tiba ke Semarang, ikut PMM, makanan daerahnya ternyata lebih cenderung manis. Oke. Nah, berarti ada nggak sih Kak momen-momen yang paling berkesan bagi Kakak selama mengikuti kegiatan PMM nih? Mungkin untuk momen berkesannya itu waktu kebinekaan sih. Kita kan di sana belajar budaya. Nah, jadi itu sebuah hal yang baru gitu buat kita. Terus kita juga memperkenalkan kayak budaya-budaya Banjar ke teman-teman kita. Saling sharing. Saling sharing, terus mereka sharing budaya mereka ke kita. Jadi itu tuh kayak sebuah momen-momen yang paling berkesan. Apalagi kan kami kemarin itu sempat wajib asrama 2 bulan kan, dimana kamar kami itu diacak, di dalam satu kamar itu isi-isinya itu 4 orang 4 dari orang dari daerah yang berbagai berbeda-beda. berbeda. Jadi kita kalau di kamar itu ngobrolnya tentang kebudayaan masing-masing. Itu sih momen-momen yang paling berkesan bagi kami. Soalnya nggak bakal Terulang lagi. Dan kapan lagi. ketemunya itu nggak akan pernah ketemu lagi gitu loh. Cukup sekali itu aja. Iya, bahkan kadang teman-teman kami itu ada yang bawa makanan-makanan khas daerah dari mereka kan. Jadi kami nyicipin gitu. Jadi kami bisa merasakan makanan-makanan khas daerah yang ada di Indonesia gitu. Yang sebelumnya belum pernah kita coba. Iya. Waduh, sangat menarik ya kegiatan-kegiatan yang dialami oleh kakak-kakak semuanya. Namun kan itu seputar PMM nih. Ada nggak sih Kak alasan khusus Kakak memilih Unisula sebagai tempat Kakak untuk melanjutkan pendidikan? Maksudnya sebagai program PMM gitu nih Kak. Kalau sebelumnya kan sebelum kita memilih kampus itu kita searching dulu kayak kampusnya itu gimana dan akrenya itu gimana. Dan Unisula itu termasuk salah satu universitas terbaik swasta yang ada di Semarang gitu. Dia tuh akrenya udah A kalau nggak salah. Udah unggul juga. Udah unggul. Jadi kita pengen nyoba gitu di situ. Oke, menarik nih. Ternyata alasan kakak memilih itu tentunya dengan akreditasi dari universitas tersebut dan juga sistem pendidikan yang ada di sana. Jadi menambah wawasan, juga menambah ilmu juga ya di Universitas Unisula gitu ya. Seperti itu ternyata. Nah, kebetulan nih Kak, kan kegiatan PMM itu berlangsung di bulan suci Ramadan. Nah, kira-kira ada momen apa sih Kak selama mengikuti kegiatan PMM tepat sekali di bulan Ramadan seperti itu? Momen-momen di bulan puasa ya. Pertama sih sedih sih karena pertama kali kan kami jauh dari orang tua. Kami kali juga Ramadan yang nggak punya keluarga gitu loh, cuma punya teman-teman terdekat doang gitu. Nah, dan di awal bulan puasa itu di hari kedua bulan puasa terjadi bencana banjir di sana. Di luar kendali kami. Iya. Banjir? Iya. Ya, banjir. Jadi Hmm. dari banjir kan kita susah untuk pesan makanan nih buat buka puasa. Kayak gimana ya kita pesan makanan, kan banjirnya tinggi banget tuh. Kalau boleh tahu setinggi apa tuh Kak? Kurang lebih segini. Segini. Iya. Kayak orang dewasa lah. Jadi tuh gimana tuh aktivitas kakak-kakak selama mengikuti PMM, terutama di bulan puasa, terus setelah bulan puasa mungkin juga gimana tuh Kak? Alhamdulillah sih kegiatan PMM-nya masih berjalan dengan lancar walaupun dilaksanakan secara online kan, karena tidak mungkin kan kita melaksanakan secara offline dengan keadaan seperti itu. Jadi tetap berjalan dengan baik dan lancar sih. Tapi kampusnya juga masih ini sih kayak merhatiin anak-anak PMM. Soalnya pas banjir itu kan kita kesulitan dari segi konsumsi. Iya. Kita tuh kayak ada Dikasih bantuan logistik. makanan. Iya, dari Kaprodi Farmasi yang ada di sana. Kami dibantu dari segi makanan, kemudian kebutuhan-kebutuhan kayak alat-alat mandi dan segala macam. Obat-obatan Obat-obatan juga. Oke, jadi selama kalian mengikuti PMM ini tentunya sangat diperhatikan ya dari segi kesehatan juga aktivitas-aktivitas yang tentunya menunjang sesuai dengan moto atau tujuan dari PMM ini. Tuh. Kak ya Kak, kita pernah dengar nih kalau sebiasanya ada
penampilan di penutupan. Nah, Betul. boleh sharing nggak nih Kak tentang penampilan di penutupan itu? Kira-kira ada penampilan apakah dari kakak semua mungkin? Tentunya pasti ada ya. Tapi karena kita beda kelompok tiap orangnya, jadi penampilan-penampilan budaya itu berbeda-beda tiap kelompoknya. Kalau aku pribadi kemarin itu menampilkan tarian ampar-ampar pisang, di mana aku menari ampar-ampar pisang di situ bersama temanku juga yang berasal dari Kalimantan Selatan. Kami mengenalkan budaya ampar-ampar pisang itu kepada seluruh mahasiswa PMM. Kebetulan juga dari segi reaksi mereka ke tarian ampar-ampar pisang itu sangat excited. Jadi aku kayak suka banget gitu loh. Mereka hafal juga lagu ampar-ampar pisang. Jadi kayak budaya Banjarmasin ini kayak terkenal juga ternyata gitu. Nah, kalau dari kelompok aku, karena aku dari Kalimantan itu berdua, jadi karena apa ya, kami kan berdua nih dari Kalimantan, jadi kami menarikan dari tarian khas Kalimantan Tengah. Dan itu tidak cuma berdua, tapi ada temanku yang dari Sulawesi juga gabung, terus ada yang dari apa namanya Lampung, dari Riau pun ada gitu. Jadi tidak hanya di Kalimantan aja kami tari, dan itu seru sih gitu. Kalau di kelompok aku itu nggak tergantung dari budaya kayak dari daerah mana nampilin tarian ini. Soal kami tuh kesepakatan kayak misalnya mau ambil berapa tarian gitu. Dan kami itu ngambil tiga tarian. Ada yang tari Nirmala itu dari Sumatera, terus ada tari Mapa Dendang itu dari Sulawesi, sama yang satunya itu Tortor. Nah, kami itu membaginya kayak misalnya cowok-cowok itu kan dominan aktif gitu kan, kayak nggak bisa yang kayak tulan nari gitu. Iya sih ya. Nah itu jadi dia disuruh nari ke tortor kayak gitu, nggak sesuai sama budaya-budayanya. Oke, itu tadi seputar penampilan di penutupan gitu ya Kak. Nah, tapi ada nggak sih Kak kegiatan PMM yang diusung dari Unisula yang sangat berkesan bagi kakak semuanya? Mungkin ada aktivitas apa atau seperti apa yang kakak jalani gitu? Kalau aku pengalaman yang paling seru itu tuh pas kontribusi sosial. Sama. Iya kan? Iya, kayak seru gitu kan. Soalnya kontribusi di kelompok aku itu tuh kita itu nanam utama kayak menanam tumbuhan mangrove itu di tepi-tepi pantai gitu. Nah itu ada 50 tanaman. Dan mungkin karena rasa kekompakan kita, solidnya kita, jadi itu kayak 50 itu kan banyak ya, tapi kayak rasanya kita tuh bentar itu udah selesai dan kayak nggak ngerasa capek atau apa gitu. Itu terkesan sih. Terus juga kita nggak cuma nanam tapi kita ngebersihin apa ya kayak pasir-pasir, ngambilin sampah di pasir-pasir pantai itu, jadi kayak bisa bermanfaat gitu loh buat di sana gitu. Terus yang paling Kalau aku pribadi sama sih kayak Lia di bagian kontribusi sosial. Kalau kelompok aku itu kemarin kontribusi sosialnya itu ke rumah anak surga, di mana kita tuh mengunjungin bayi-bayi atau balita-balita yang dia itu udah nggak punya orang tua atau dibuang sama orang tuanya kayak gitu karena beberapa berbagai faktor gitu kan. Di situ kami tuh kayak bermain sama-sama sama bayi-bayi itu, terus kami juga ngasih kayak susu, pampers segala macam. Selain kontribusi sosial mungkin modul Nusantara yang terakhir ya, karena kami menginap di situ terus kayak ada acara api unggun di mana kami itu saling diptak sesama kelompok mengeluarkan unek-unek satu sama lain. Kayak itu menurut aku seru banget sih. Ya kan? Iya, kalau aku pribadi, aku tuh momen berkesan itu ketika modul Nusantara terakhir, karena kan di situ kelompok yang lain itu tuh ditaruh di hotel yang jauh dari, kalau kami itu lebih di perumahan, masih kawasan hotel, tapi kami di rumahnya gitu. Tapi itu khusus untuk perempuan kelompok aku, dan di situ satu kamar itu bertiga, dan di situ kami diptak juga gitu, kami sharing, dan disitulah buat kami lebih dekat satu sama lain kayak gitu sih. Wah, itu merupakan bagi saya yang mendengar juga menarik ya, dan saya yang merasakan juga sangat berkesan gitu, apalagi kunjungan sosial ke rumah anak surga itu sangat-sangat meningkatkan rasa sosial kita ya, rasa kepedulian kita juga gitu. Berarti tidak hanya seputar budaya, namun juga kita terjun langsung ikut serta ke masyarakat gitu ya kayak. Nah,
banyak sekali cerita-cerita yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita pada hari ini, dan tentunya itu merupakan pengalaman yang sangat menarik bagi saya sendiri, dan tentunya pasti buat Sobat ISPI juga, ini merupakan pengalaman yang sangat-sangat menarik. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak tips and tricks nih buat Sobat ISPI yang ada di luar sana untuk bisa bergabung nih ke kegiatan PMM? Mungkin dari aku tips sama triknya itu, kalau tipsnya itu kita harus siap secara fisik, mental, sama finansial sih. Itu sangat perlu bagi aku ya pribadi. Kemudian untuk triknya itu kalian bisa cari-cari atau searching dulu di Google universitas mana yang kira-kira kalian ingin tuju. Kayak dari kegiatan modul Nusantaranya, kemudian jurusan yang ada di sana, sistem pembelajaran yang ada di sana. Itu sih kalau dari aku. Iya, kalau dari aku itu kita kalau bisa, kalau tahu ya kita tanya ke reun apa alumni PMM di universitas tersebut kayak gimana Oke. sistemnya atau apa aja yang kita lakukan gitu loh. Maksudnya tuh Yang perlu disiapkan. iya gitu dan juga kalau bisa cari kuota terbanyak nih yang masih kosong pilih aja gitu loh. Dan itu kemungkinan besarnya bisa keterima sih. Kalau aku itu aja sih, terus update aja soal ini pendaftarannya. Karena kalau kita telat-telat daftar itu biasanya kampus-kampus yang gede atau yang anu tuh Habis tutup iya. kuotanya. Oh. Jadi kalau emang mau aku PMM harus di sini gitu supaya ngerasain universitas ini, jadi usahain duluan gitu. Iya. Oke, berarti sistemnya ini per kuota gitu ya Kak? Iya. Nah Kak, dari banyaknya pengalaman yang dari awalnya ternyata lolos PMM, kemudian terjun langsung ke universitas yang Kakak pilih, terus beradaptasi dengan kegiatannya, dari yang awalnya culture shock mengenai makanan, kemudian kegiatan PMM yang berlangsung juga di bulan puasa, yang tentunya ada rasa-rasa sedih juga ya, terpisah dengan orang tua, kemudian mengikuti berbagai macam kegiatan modul Nusantara. Ada nggak sih Kak ekspektasi Kakak yang awalnya A tiba-tiba pas di lapangan tuh ada perbedaan yang signifikan gitu? Untuk ekspektasi itu mungkin ada yang sesuai dengan rencana kami, tapi ada juga yang tidak sesuai realitanya gitu. Tapi itu menurutku seru sih, kayak sesuatu yang baru buat kita karena itu di luar kendali kita. Kayak misalnya kata Nadia tadi kan kayak banjir, kemudian kayak gempa, itu kan di luar kendali kita. Tapi itu menurut aku pribadi itu sesuatu hal yang baru. Kapan lagi gitu loh kita di Kota Warang merasakan hal-hal yang kayak unik dan menarik gitu loh. Gitu sih. Ya mungkin aku sama aja sih kayak Naya gitu. Kalau aku sebelumnya kan, kalau sebelum kita ikut PMM itu pasti kita cari-cari dulu di sosmed, TikTok, Iya, kayak betul. gimana sih kegiatan PMM itu ternyata seru nih kayaknya gitu. Pas ikut ternyata emang seru juga, tapi ya itu tadi ada di Hal-hal yang luar tidak kendali. terduga. Iya. Tapi itu pengalaman seru juga sih, Iya. kapan lagi gitu kan. Iya. Jadi punya cerita sendiri gitu loh Iya kita. sih ya. Yang mungkin berbeda gitu ya Berbeda. dengan universitas lain dan menjadikan kenangan yang tidak akan pernah terlupakan gitu ya Betul. selama mengikuti kegiatan PMM keempat gitu ya. Iya. Iya. Nah, dari banyaknya perjalanan yang telah Kakak lalui yang kurang lebih berarti 5 bulan ya. Kurang lebih 5 bulan yang Kakak jalani selama mengikuti PMM di Unisula. Ada nggak sih Kak motivasi Kakak untuk bisa menjalankan aktivitas Kakak selama kegiatan itu berlangsung? Yang memotivasi aku karena perjuangan buat daftar dari yang kita nyiapin semua dokumen-dokumen, terus kita ngerepotin orang tua buat minta tolong ini itu gitu itu gak gampang. Jadi kayak masa kita mau udah keterima nih, jelas-jelas udah keterima, masa mau nggak diterusin gitu. Dan kuotanya itu yang daftar itu banyak, tapi yang keterima itu bisa cuma setengahnya. Jadi kayak kasihan, banyak orang yang pengen di posisi itu, pengen ikut PMM nggak bisa. Dan kalau dari aku tuh kayak apa namanya teman-teman juga sih dan teman-temannya itu dari berbagai daerah gitu itu yang bikin aku semangat di PMM gitu aku mengenal hal baru gitu dan aku itu di sana tuh karena aku anak pertama dan di sana aku berteman dengan orang yang lebih tua gitu jadi aku merasakan bahwa aku punya kakak nih di situ jadi kayak itu tuh bisa bikin aku semangat lagi yang tadinya aku nggak punya siapa-siapa di sana jadi punya teman deket aku bisa semangat gitu loh. Kalau aku pribadi sih
motivasi buat bertahan di situ tuh mereka berdua sih, karena kan kita sama-sama dari universitas yang sama kan, dari universitas coy. Amin. Kalau aku ulang ya, kalau aku pribadi sih motivasi aku itu pertama orang tua aku ya, yang ngasih selalu semangat terus untuk bertahan hidup dan kuliah di sana walaupun ada hal-hal yang di luar dugaan aku. Kemudian yang kedua motivasi aku juga mereka, karena kan kita sama-sama dari kampus yang sama kan, jadi kita tuh berjuang sama-sama di situ, dari cari kos bareng, cari makan bareng dan lain-lain. Terus sama yang kayak tadi kayak Nadia, dari teman-teman yang dari luar pulau yang berbeda-beda itu, mereka itu solid banget sih. Aku kayak terharu. Dari tadi kan kita dengar nih dari kakak-kakak ini, notice teman-teman, kira-kira ada nggak sih Kak teman-teman yang paling dekat dan sampai saat ini masih kontak-kontakan gitu? Ada sih, Ada, boleh dong. terutama mereka kan dulu pasti. Iya. Ada juga yang dari luar berbeda kayak teman-teman kami yang di Pulau Riau, terus Ternate, kemudian yang Sulawesi di Makassar. Itu tuh kami masih ya Padang juga ya. Kami itu masih kontak-kontakan gitu. Kadang kami malam-malam tuh video call gitu. Kayak sharing masalah kuliah bareng-bareng gitu loh. Kehidupan di sana gimana, kehidupan kami gimana di sini. Itu sih serunya. Dan tadi sebelum ke podcast ini mulai, tadi kami video call sama Kak Nimas, dia dari Riau. Itu tuh udah aku anggap kakak sendiri sih di sana. Dia tuh ngejaga kami banget gitu loh dari hal-hal apapun gitu. Nah, jadi itu sih temen deket banget gitu. Dan kami satu kos juga sih. Iya. Kalau dari kakak? Sama sih. Jangan nangis. Nah, itu tadi seputar kegiatan PMM yang dilaksanakan oleh kakak-kakak kita semua tadi. Ada nggak sih Kak pesan buat Sobat ISPI di luar sana buat mau bergabung nih yang udah berencana ingin menjadi bagian dari PMM juga gitu? Boleh nih Kak? Kalau dari aku pribadi sih pesannya, kita masih muda kan ya, coba aja hal baru, coba kita keluar dari zona nyaman kita. Kayak kita ikut PMM tuh kan ngerasain ngerantau, ngekos, segala macam, itu yang sih buat kita jadi pelajaran hidup. Kapan lagi kan terulang? Betul sekali. Aku nambahin dari Naya, jadi kita mumpung masih muda juga nih, kita harus menambah banyak teman, gak cuma teman yang dari Kalsel aja, tapi kita bisa menambah teman dari luar daerah, dari Aceh sampai Papua gitu sih. Jangan takut sih, pokoknya coba aja semuanya Betul. selanjutnya. Nah, Sobat ISPI, itu nih pesan-pesan dari kakak kita tadi, numpung masih muda, kapan lagi kita coba hal-hal baru yang tentunya meningkatkan relasi, soft skill kita juga gitu. Nah, jadi Sobat ISPI yang mau bergabung di kegiatan PMM, nantikan aja info-info mengenai PMM, atau bisa cek aja di Instagram kita, mungkin nanti bakal share-share seputar kegiatan PMM. Nah, itu tadi pengalaman dari kakak-kakak kita semua yang mengikuti kegiatan PMM di Unisula, di tepatnya di Kota Semarang. Buat Sobat ISPI di luar sana, jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau mau join di PMM, ayo, jangan takut, numpung masih muda. Oke, thank you banget buat kakak-kakak semua yang telah memberikan waktunya sharing-sharing bersama Sobat ISPI kali ini. Semoga kakak-kakak semua tentu diberikan nikmat sehat dan juga tetap semangat dalam mengikuti kegiatannya ya. Pagi udah semester 5 Kak ya. Ya, pokoknya semangat ya Kak. Semester tua gitu. Diingetin. Oke, jangan lupa buat Sobat ISPI di luar sana untuk like, komen, dan juga subscribe, dan pantengin terus video-video menarik dan edukasi-edukasi seputar farmasi ataupun non-farmasi ataupun pengalaman-pengalaman mahasiswa di Stikas ISPI Banjarmasin. So, buat Sobat ISPI, jangan pernah takut mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!